Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra Bawana, saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, Stikomo Ilmu Kupang. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengerjakan metode tentang enkapsulasi dengan menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa C++. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, di sini kita buka Visual Studio Code. Nah, teman-teman, di sini saya sudah siapkan satu folder, yaitu folder kerja saya. Sebelumnya soalnya telah saya kerjakan dan telah menghasilkan hasil, yaitu sebagai berikut. Ada 3 lembar atau 3 halaman. Yang pertama itu main seperti ini, tampilan seperti ini, dan yang kedua adalah player, yaitu tampilannya kurang lebih seperti ini, dan yang ketiga adalah weapon, yaitu tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari yang paling pertama, yaitu main. Di sini kita mulai dengan membuka include IOStream-nya atau bahasa C++-nya. Di sini kita membuat untuk bagian yang pertama kita membuat player. Di sini kita membuat ada 2 bagian. Yang pertama yaitu kita membuat player. Di sini dapat kita buatkan player 1 dengan nama yaitu sniper. Bisa teman-teman lihat, ini player 1 kita buat dengan nama sniper. Kemudian di bawahnya ada weapon. Weapon ini kita buat berdasarkan semua ini kita buat berdasarkan soal yang diberikan. Di dalam weapon ini ada keterangan bahwa weapon ini atau senjata ini adalah senapan angin. Nah, kemudian kita lihat di baris yang berikut, dia akan mencetak weapon 1. Kemudian di sini kita punya dua player dan juga 2 weapon seperti yang tertera di bawah ini. Di sini kita punya player yang kedua dengan nama Otong, terus weaponnya di sini dengan nama panci. Kemudian di bawah sini teman-teman, attack yang pertama ini akan mencetak player pertama atau player 1 dengan nama sniper, dan attack yang kedua ini akan mencetak player yang kedua dengan nama Otong. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini akan mencetak player 1, yang bagian attack ini akan mencetak player 1, dan kemudian di bagian player yang kedua ini juga mencetak player 2 yang di bawah sini. Kita ke mana? Halaman player. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, di halaman player kita buat agar semua player dan juga main ini tersambung menjadi satu. Teman-teman lihat di sini, di bagian name sini, ini dia mencetak nama. Di bagian sini dia kita buat sehingga nanti dia akan mencetak yang pertama itu nama sesuai barisnya. Terus di baris yang kedua, cout yang kedua, dia akan mencetak halt. Halt di sini merupakan bagian atau ini turunan dari nama. Dan kemudian yang ketiga dia mencetak weapon. Kemudian yang keempat dia akan mencetak power, teman-teman. Nah, di bawah ini adalah teman-teman lihat void attack player ini, dia akan memberitahu sebuah kondisi di mana player yang ada dalam keadaan seperti apa. Jadi kurang lebih ini codingan teman-teman. Apakah dia sudah meninggal atau dia tidak dapat menyerang lagi, atau ini if else teman-teman. Kalau else-nya itu dia masih bisa menyerang, tapi jika tidak berarti ada 2 pilihan saja jika dia tidak menyerang, yaitu pertama dia sudah meninggal dan yang kedua dia tidak dapat menyerang lagi. Di sini dia akan mencetak yang pertama, cout yang pertama di bagian name bisa diambil dari player manapun tergantung dengan suatu kondisi. Teman-teman bisa lihat. Sebelum itu teman-teman kita tadi lupa ini di sini ada name untuk mendeskripsikan yang ini, dan kemudian halt-nya kita kasih 100.
Oke teman-teman, jadi if else ini jikalau dia mencetak dia akan mencari jikalau player ada sebuah kemungkinan, maka player bisa dinyatakan meninggal atau player dapat dikatakan tidak bisa menyerang lagi. Namun jika tidak, berarti masih ada kemungkinan bahwa player dapat menyerang lagi teman-teman. Oke. Di bawah sini juga ada tampilan yang lainnya juga. Di sini teman-teman bisa lihat di bawah sini kita buatkan health yang ini akan tersambung dengan name health weapon dan power. Di sini akan terhubung ke main yang ada di sini. Nanti sebentar kita lihat yang bagian weaponnya teman-teman. Ini kan kita lihat playernya, jadi sebentar kita akan lihat weaponnya, dan player sama weapon yang ini akan terkoneksi dengan main CPP lewat ini semua. Teman-teman perhatikan di bawah sini, jika semua kemungkinan sudah terjadi, dia sudah menyerang, maka apakah dengan nama player tertentu, di sini dia akan mencetak health kurang sama dengan damage, berarti di situ dia akan mencetak dia mendapatkan damage teman-teman. Jadi ini semacam rumus yang kita masukkan tergantung kondisi yang terjadi di atas ini. Ini di bawah sini juga health-nya 0 jika lebih kecil jika lebih kecil sama dengan 0, maka teman-teman bisa lihat name itu player yang ditentukan pasti meninggal jikalau health-nya lebih kecil dari 0. Oke. Tapi jika health-nya kurang lebih besar dari 0 dan juga sama dengan damage atau kurang sama dengan damage, berarti ini mendapat damage. Oke teman-teman, berikut kita ke weapon. Nah teman-teman, di bagian weapon sini hanya ada mungkin teman-teman lihat ini hanya file beberapa, tapi ini juga merupakan suatu codingan yang menghubungkan weapon di sini sama main CPP di sini. Di sini di bagian weapon ini teman-teman lihat, di sini dia akan mendeskripsikan satu nama dan power. Jadi di sini dia akan memberitahukan hasil akhir, namanya siapa, player berapa, dan kemudian kekuatan powernya seberapa. Ini adalah rumus dari atas ini teman-teman. Supaya teman-teman tidak bingung, kita langsung mengcompile file ini dengan cara menekan Ctrl Shift B. Kita tunggu. Kalau begini sudah running. Jadi jika teman-teman mau mengcompile satu file, tekan Ctrl Shift B lalu ditahan. Oke teman-teman. Ya, di sini ini merupakan hasil atau listing program dari main CPP. Jadi ini outputnya teman-teman, dari main, player, dan juga weapon digabungkan jadi satu, maka dia akan terhubung di sini. Kita lihat satu persatu. Dan di bagian pertama sini dia akan terhubung karena ini bagian dari player, maka kita buka player. Di bagian player sini teman-teman bisa lihat, ini dia akan mendeskripsikan name, ada namanya player pertama yaitu sniper, kemudian health-nya di sini kita pakai 100 ya teman-teman, maka di sini muncul 100 juga. Kemudian weapon, player 1 menggunakan weapon atau senjata apa, kita lihat di bagian main. Player 1 ternyata sniper menggunakan weaponnya atau senjatanya berupa senapan angin, jadi dia cetak senapan angin di sini. Kemudian powernya itu 30 sesuai dengan yang ada, powernya 50 sesuai dengan yang tadi teman-teman. Kemudian player kedua yaitu Otong, bagian sini. Di bagian player dia mencetak nama juga sama seperti yang ada di sini. Kemudian di bagian sini 100, health-nya 100.
dia menggunakan senjata panci. Di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini panci, di sini dicetak, terus powernya cuma 5. Lalu yang terjadi berikutnya adalah sniper menyerang Otong, dan Otong mendapatkan damage 50. Kita lihat di bagian player ini, rumusnya seperti ini teman-teman, seperti tadi saya jelaskan. Ini jadi rumus yang pertama ini dia tidak berlaku jika halnya lebih kecil sama dengan 0 untuk bagian sniper player 1 dan player 2. Maka di sini player 1 punya lebih player 2 lebih kecil dari player 1, jadi otomatis player 1 yang menyerang player 2. Jika ini berarti yang ini bagian 2 ini tidak dipakai teman-teman, jadi yang dipakai adalah else atau kecualinya ini. Jikanya ini kita pakai ini, nanti dia akan mendapatkan mendapat damage sebanyak 50. Nah, dari situlah kita bisa lihat teman-teman bahwa rumus yang ini berlaku di bagian pertama sini. Kemudian Otong menyerang balik dan mendapatkan damage-nya 5. Teman-teman bisa lihat di sini ada serangan balik daripada Otong yang berlaku di rumus yang berikut, sehingga dia mendapatkan damage yaitu 5. Sniper mendapatkan damage yaitu 5. Karena Otong menyerang balik, maka di bawahnya dicetak kembali lagi, yaitu player 1 mendapatkan hal 95 karena dikurangi yang tadi ini sniper mendapat 5%, jadi tadi kan 100, jadi ini jadinya 95 teman-teman. Terus yang ini tetap si Otong tetap 50 karena di sini damage yang pertama si Otong mendapatkan damage yang sangat besar yaitu 50, jadi 100 kurang 50 sama dengan 50 teman-teman. Jadi berarti di sini kita tahu bahwa rumus yang ini semua berlaku ya teman-teman. Nah oke, setelah semua ini terjadi, berarti kita dapat mengetahui kondisi Otong dari weapon ini teman-teman. Ketika sniper menyerang Otong mendapatkan damage 50, otomatis kita pergi ke rumus yang sini, sahabat. Jika dia lebih kecil dari ini lebih kecil dari 0, ya berarti dia dinyatakan meninggal. Jadi Otong di sini dinyatakan meninggal karena dia mendapatkan damage sama 50, jadi sisa powernya cuma 5. Dan Otong sudah tidak dapat menyerang kembali karena dia sudah tidak mempunyai health-nya teman-teman. Jadi rumusnya ini berlaku ketika ini health-nya lebih kecil sama dengan 0. Oke teman-teman, udah sampai sini kita semua bisa memahaminya. Nah, itu merupakan program enkapsulasi yang sudah saya buat dan sudah saya kerjakan. Semoga program ini dapat berguna bagi teman-teman juga, dan juga semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.